salah satu produk yang back-end-nya itu adalah teknologi blockchain. Nah, memang blockchain ini terbanyak itu ada di bidang banking, yang kedua di bidang manufaktur, termasuk juga terkait dengan supply chain, itu juga angkanya cukup banyak sekali ya. Kemudian di bidang security tentu saja, karena memang goal utama dari blockchain ini adalah di bidang security. Dan kalau dilihat dari by country atau by region, memang yang paling banyak saat ini yang memanfaatkan adalah di US ya. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir di blockchain, memang salah satu negara yang peluang kerjanya cukup tinggi berkaitan dengan blockchain adalah di US. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang blockchain developer atau blockchain expert, maka bisa memulai karirnya di Indonesia, tapi kalau ingin berkembang dengan karir yang lebih tinggi, teman-teman bisa ngambil di US atau di Eropa. Memang environment-nya sangat mendukung sekali untuk menggunakan blockchain di sana. Nah, apa itu blockchain? Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari blockchain. Jadi blockchain ini sebenarnya adalah sebuah, kalau saya boleh bilang, adalah sebuah buku catatan, gitu ya, atau kita sebutnya sebagai ledger. Buku catatan yang terdistribusi atau distributed ledger yang dikelola secara peer-to-peer, artinya dikelola oleh banyak pihak, bukan satu pihak secara tersentral, gitu ya, dengan model pengamanan kriptografi sehingga penyimpanan datanya itu bersifat read only atau append only dan bersifat immutable atau tidak bisa diubah. Nah, di sini ada beberapa kata kunci penting yang bisa teman-teman pakai untuk memahami konsep blockchain. Yang pertama adalah distributed ledger atau buku catatan transaksi terdistribusi. Kemudian dia juga peer-to-peer menggunakan mekanisme pengamanan kriptografi. Dia sifatnya append only dan dia juga sifatnya immutable. Nah, untuk lebih memahami bagaimana blockchain bekerja, saya bisa memberikan sebuah ilustrasi ke teman-teman. Misalkan ada 3 orang gitu ya, ada Alice, Bob, sama Charlie. Nah, mereka ingin mereka ingin bertransaksi, antara 3 orang ini ingin bertransaksi tapi tidak menggunakan uang yang real. Dia nggak menggunakan dolar, dia nggak menggunakan rupiah, tapi cukup menggunakan transaksi, catatan transaksi aja. Misalkan Alice, Bob, dan Charlie ini sama-sama punya modal awal katakanlah $100 gitu ya. Si Alice dianggap punya $100, Bob dianggap punya $100, dan Charlie dianggap punya $100. Tapi $100 itu bukan $100 in cash gitu ya, tapi hanya berupa catatan transaksi. Nah, ketika misalkan Alice membeli barang dari Bob, gitu ya, Bob punya barang dan Alice pengen membeli dari Bob, maka Alice itu tinggal mentransfer ke Bob. Oke, misalkan harga barangnya katakanlah $10. Maka Alice di catatan ketiga orang ini, Alice sudah mengirimkan uang $10. Maka $10, catatan $10 tadi itu harus disimpan atau dicatat baik oleh Alice, baik oleh Bob, dan juga tentu saja oleh Charlie. Sehingga 3 orang ini sepakat bahwa Alice sudah melakukan transaksi dengan Bob berupa uang $10. Tentu saja saya sampaikan di sini, uang $10-nya bukan $10 di cash, tapi hanya $10 di dalam catatan 3 orang. Nah, konsep ini sebenarnya bisa menggantikan peran bank ya selama ini. Kenapa? Kalau teman-teman nabung di bank, itu pada dasarnya yang disimpan oleh bank itu adalah catatan transaksinya teman-teman di bank tadi. Teman-teman store uang berapa, misalkan store uang 1 juta gitu ya, maka bank akan mencatat bank menerima 1 juta dari Anda. Nah, kemudian ketika teman-teman transfer ke orang lain, maka yang berpindah itu bukan uang fisiknya pada dasarnya, tapi yang berpindah adalah catatannya. Bedanya apa Pak dengan yang di bank tadi? Bedanya adalah kalau di bank, maka kita memperlakukan bank itu sebagai institusi sentral. Kita memperlakukan bank itu sebagai institusi sentral yang menjadi perantara transaksi kita dengan orang lain. Misalkan saya pakai nama bank gitu ya, sebuah bank, maka antara saya sama teman saya itu mempercayakan transaksi tadi kepada sebuah bank. Jadi bank itu menjadi titik sentralnya. Nah, sementara blockchain itu memang berusaha untuk menghilangkan titik sentral tadi, supaya tidak ada sentralisasi, supaya tidak ada entitas tersentral, sehingga kalau entitas tersentralnya itu hilang, maka uang kita juga hilang. Nah, blockchain berusaha untuk menghilangkan itu. Jadi kenapa di ide dasarnya blockchain adalah membuat catatan secara terdistribusi. Jadi kalau di Alice itu terjadi transaksi dengan Bob, maka transaksinya dicatat oleh semua pihak yang terlibat di dalam sebuah jaringan blockchain. Nah, untuk
diberikan pengamanan tambahan, maka catatan ini diproteksi secara kriptografi untuk menjamin bahwa catatan transaksinya itu tidak diubah. Nah, nanti ada konsep hashing dan seterusnya, nanti akan saya coba jelaskan di bagian-bagian berikutnya. Oke, nah ini karakteristik dari blockchain. Yang pertama, dia sifatnya peer-to-peer. Tadi saya sampaikan tidak ada entitas atau pengontrol terpusat dalam sebuah jaringan blockchain. Nah, antar node ini bisa langsung berkomunikasi dan juga bisa langsung bertransaksi, ya, tanpa adanya perantara. Kemudian catatannya itu bersifat distributed atau terdistribusi. Jadi catatan transaksinya itu disebar ke dalam seluruh peer dalam sebuah jaringan, dan setiap peer ini mengelola replika ledgernya masing-masing. Nah, ini yang membedakan tadi antara entitas tersentral di bank versus kalau teman-teman pakai blockchain. Di blockchain transaksinya disimpan oleh semua peers yang berkontribusi di dalam sebuah jaringan blockchain. Kemudian karakteristik ketiga adalah si blockchain ini dia memanfaatkan mekanisme kriptografi untuk menjamin bahwa data yang diproteksi atau transaksi yang tercatat tadi itu tidak akan mengalami perubahan. Ada mekanisme hashing dan seterusnya, nanti akan saya terangkan. Dan pada dasarnya blockchain ini sifatnya append only. Jadi catatannya itu sifatnya adalah catatan transaksinya itu append, jadi bertambah gitu ya. Kemudian data yang ada di sana itu bisa diupdate dengan menggunakan mekanisme konsensus. Nanti saya terangkan apa itu konsensus, gitu ya. Oke, baik. Ini secara umum arsitektur dari blockchain, ya. Arsitektur dasarnya blockchain di bagian paling bawah, tentu karena kita terdistribusi, maka kita butuh mekanisme untuk antar node ini bisa saling berkomunikasi. Makanya di situ ada layer yang paling bawah adalah layer network, supaya bisa saling berkomunikasi. Kemudian layer di atasnya lagi ada layer peer-to-peer, ini untuk berkomunikasi antar node atau antar peer. Di situ ada beberapa protokol yang biasanya dipakai, ada protokol flooding, routing, kemudian ada gossip protokol, dan seterusnya. Di atas peer-to-peer, untuk menjamin integritas dari data yang disimpan di blockchain, ada mekanisme kriptografinya. Tentu yang paling banyak dipakai di sini adalah public key kriptografi, ya. Jadi kriptografi yang sifatnya asimetris, itu juga salah satu alasan ketika teman-teman misalkan ingin bertransaksi menggunakan Ethereum atau Bitcoin, Anda harus punya private key. Nah, private key-nya disimpan di mana? Disimpan di wallet. Nah, untuk menjamin integritas dari data, ada sebuah mekanisme kriptografi yang disebut dengan hashing, ya. Dan hashing ini bisa dimanfaatkan untuk digital signature atau untuk tanda tangan digital. Kemudian di atasnya lagi ada mekanisme untuk konsensus, kemudian ada mekanisme eksekusi, ada VM, ada blok transaksi, dan baru di atasnya lagi teman-teman membangun sebuah aplikasi. Tadi diterangkan ada yang namanya smart contract, ada aplikasi terdecentralized, dan seterusnya. Oke, nah ini arsitektur dari blockchain. Nah, apa sih elemen-elemen atau komponen dari sebuah jaringan blockchain? Jadi elemen dasarnya salah satunya adalah chain atau rantai. Jadi blockchain itu kalau kita bagi itu ada dua kata gitu ya. Ada chain itu rantai, block itu adalah blok. Jadi blockchain itu adalah rantai yang terdiri dari banyak blok. Jadi catatan transaksinya teman-teman itu direpresentasikan di dalam sebuah rantai blok. Jadi rantainya kurang lebih struktur datanya seperti ini. Ini namanya Genesis, ya. Genesis ini adalah blok paling awal yang dibuat ketika sebuah jaringan blockchain pertama kali dibentuk. Itu ada Genesisnya atau blok awalnya. Kemudian ketika ada transaksi baru, beberapa transaksi baru akan di-grouping akan dibuatkan satu blok lagi, kan punya grup transaksi baru, maka akan dibuat blok yang ketiga. Blok yang ketiga itu punya penanda, ya, punya penanda ke blok yang sebelumnya. Oke, sampai ke blok yang ke N. Nah, ini istimewanya. Istimewanya apa? Ketika misalkan kita ingin melakukan perubahan data pada salah satu blok, misalkan nih, kita ingin merubah data pada blok pertama, maka kita juga harus merubah data pada blok yang Genesis tadi. Jadi data pada blok pertama, itu kalau mau diubah berarti harus merubah juga struktur data pada Genesis bloknya. Dan juga akan berpengaruh pada blok yang ketiga, blok keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Sehingga saya bisa mengilustrasikan kalau blockchain-nya itu transaksinya sudah sangat banyak sekali, misalkan ada 100 blok yang dibuat untuk menyimpan semua transaksi, maka kalau Anda ingin merubah
transaksi pada blok ke-50, maka Anda harus merubah transaksi pada blok ke-49, 48, sampai ke blok ke-0, dan juga otomatis Anda juga harus merubah transaksi pada blok ke-51, 52, sampai blok ke-100. Sehingga Anda bisa bayangkan kenapa saya bilang kalau kita menggunakan blockchain, itu sangat sulit sekali untuk diubah datanya. Sifatnya sangat immutable karena memang kalau Anda mau merubah satu data pada satu blok yang lain akan terdampak juga dan harus diubah. Nah, ketika blok itu sudah terdistribusi, katakanlah ada 10 node, maka perubahan itu juga harus dilakukan pada 10 node yang berbeda. Sehingga kalau Anda ingin melakukan hacking atau mungkin ada seorang hacker yang ingin merubah data blockchain pada satu node, maka ke 10 node-nya juga harus diubah semua. Dan di masing-masing node, semua blok juga harus diubah. Ini makanya sangat almost, tidak bilang impossible, ya, tapi almost impossible to be mutable, gitu ya. Nah, itu jaringan blockchain. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa blockchain ini terdiri dari beberapa node, di masing-masing node itu menyimpan chain-nya sendiri-sendiri, menyimpan replikanya sama. Jangan sampai catatan transaksi antara node 0, node 1, node 2, node 3 itu berbeda. Nah, untuk memastikan itu ada mekanisme namanya konsensus atau mekanisme kesepakatan. Jadi antar node itu sepakat mana blockchain yang dianggap sebagai blockchain yang valid. Itu ada mekanisme seperti itu. Oke. Nah, ini struktur bloknya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar kriptografi ya, ada yang disebut dengan nonce, kemudian yang disebut dengan timestamp, ada Merkle root, dan seterusnya. Nah, ini alur transaksi secara umum dari blockchain ya. Jadi alur transaksinya, jadi ketika ingin misalkan transaksi transfer Bitcoin dari user A ke user B, maka itu dianggap sebagai satu transaksi. Maka yang dilakukan nanti dia akan mempropose transaksi, transaksinya akan ditandatangani dengan private key, kemudian dikirimkan ke jaringan blockchain, ke salah satu node dari jaringan blockchain. Oke, kemudian jaringan blockchain ini akan melakukan validasi. Jadi dia akan melakukan validasi masing-masing node di jaringan blockchain ini yang bertugas sebagai seorang verifikator atau validator akan melakukan validasi transaksi. Transaksinya dilakukan oleh orang yang benar apa enggak, digital signature-nya itu valid apa enggak. Misalkan kalau konteksnya itu transaksi transfer, maka saldo orang pertama sama orang kedua itu saldonya masih valid apa enggak. Misalkan kalau saldonya cuma $10, ternyata dia mau transfer $100, tentu kan harusnya nggak boleh ya, secara logik ya. Nah, tentu validator di sini yang berperan untuk mengeksekusi transaksi tadi. Kemudian transaksinya diverifikasi, oke, kalau sudah transaksi itu aman dan valid, maka akan ditambahkan ke dalam sebuah blok. Baru kemudian transaksinya dianggap selesai. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda menggunakan sebuah jaringan blockchain dengan banyak validator, maka tentu transaksinya akan butuh waktu untuk divalidasi dan juga diverifikasi. Nah, makanya kalau Anda pakai Bitcoin atau Anda pakai Ethereum, itu kalau Anda melakukan transaksi, tidak langsung transaksi itu bisa langsung dianggap selesai. Mungkin butuh waktu beberapa detik sampai beberapa menit untuk memastikan bahwa transaksi itu benar-benar sukses. Gitu ya. Nah, itu memang salah satu kelebihan sekaligus kelemahan dari blockchain. Jadi tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan blockchain karena memang dia punya karakteristik transaksinya harus melalui mekanisme verifikasi dan juga validasi. Oke, next. Nah, di blockchain itu ada mekanisme yang disebut dengan mining ya. Jadi mining itu adalah sebuah mekanisme untuk melakukan verifikasi dan blok ya. Kemudian karena mining ini melibatkan komputasi yang cukup besar ya, maka sebuah node yang berperan sebagai mining itu akan mendapatkan upah atau akan mendapatkan fee. Nah, makanya kalau Anda pakai misalkan Bitcoin, Anda berpartisipasi sebagai seorang miners ya, maka Anda harus berkompetisi dengan node miners yang lain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan matematika dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi. Nah, kalau Anda menang atau Anda dianggap menyelesaikan tugas mining tadi, maka Anda akan mendapatkan fee. Nah, fee-nya berupa apa? Fee-nya berupa cryptocurrency tadi. Oke, itu
terkait dengan mining ya. Nah, ini beberapa keuntungan dengan menggunakan blockchain ya. Yang pertama, teman-teman tentu bisa melakukan desentralisasi, tidak ada entitas tunggal di dalam blockchain. Kemudian ada mekanisme penjaminan trust dan transparansi. Jadi Anda bahkan bisa melihat transaksi Anda sendiri, juga transparan juga. Kemudian sifatnya immutable atau tidak bisa diubah. Jadi begitu sekali Anda melakukan transaksi dan dicatat di blockchain, maka catatan itu akan tetap tersimpan. Datanya tidak bisa, catatan transaksinya tidak bisa dihapus. Kemudian dia sifatnya highly available karena melibatkan banyak node dan juga highly secure. Oke, nah blockchain ini bisa dipakai di apa saja sih? Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rusli di pemaparan sebelumnya. Yang pertama tentu bisa dipakai di konteksnya fintech. Jadi di fintech ini bisa dipakai beberapa jenis ya. Ini contoh, misalkan ada 4 bank. 4 bank ini pengen transaksi transfer antar bank. Nah, itu ada mekanisme namanya clearing. Jadi ada mekanisme namanya clearing. Nah, clearing itu kalau di perbankan yang ada sekarang itu adalah lembaga untuk melakukan clearing. Jadi yang menjadi intermediary atau menjadi penengah antara bank pertama sama bank kedua, sama bank ketiga, sama bank keempat. Nah, Anda bisa lihat arsitektur dari bank tradisional itu dia sangat tersentralisasi sekali. Sentralisasi pertama terjadi di bank, sentralisasi kedua terjadi di clearing house. Oke, sentralisasi ketiga yang lebih besar ada di bank sentral. Jadi itu salah satu bentuk sentralisasi dalam transaksi di perbankan saat ini. Nah, blockchain itu pengen menghilangkan intermediary seperti ini. Jadi pengen menghilangkan transaksi tersentralisasi seperti ini, kemudian transaksinya dilakukan antar peer saja. Jadi misalkan ada 4 bank, maka 4 bank ini set up sebuah jejaring blockchain gitu ya. Kemudian ketika pengen melakukan transfer ya, transfer itu nanti akan dicatatkan pada keempat bank ini secara terdistribusi. Oke. Nah, ini salah satu ya kelebihan sekaligus kelemahan dari blockchain ya. Jadi tentu kalau kita berbicara terdesentralisasi, maka banyak orang yang bisa terlibat. Di satu sisi itu memang menguntungkan karena menghilangkan aspek sentralisasi, tapi di sisi lain value dari money atau value dari cryptocurrency yang saya maksud ya, cryptocurrency itu tidak ada yang bisa mengontrol. Yang mengontrol adalah murni mekanisme pasar. Agak berbeda dengan kalau kita pakai rupiah, pakai dolar, itu masih ada intervensi dari bank sentral. Jadi misalkan nilai rupiahnya melemah, maka ada intervensi dari bank sentral untuk melakukan sesuatu supaya agak menguat. Walaupun memang mekanisme pasar itu tetap dominan. Tapi dalam konteks blockchain itu tidak ada yang bisa mengintervensi. Murni mekanisme pasar. Kalau pasar itu memang menginginkan untuk beli cryptocurrency, maka harganya akan naik. Tapi kalau banyak yang jual, maka harganya akan turun. Jadi memang murni mekanisme pasar. Agak beda dengan kalau kita pakai konsep banking tradisional yang ada titik sentralnya. Nah, itu contoh penggunaan blockchain di dalam fintech. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di tahun 2022 kemarin kami beberapa dosen juga di Prodi Teknik Informatika itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan IT di Kota Malang dalam konteks Project Matching Fund. Jadi Matching Fund ini adalah proyek yang didanai oleh Dikti sebesar 1:1. Jadi si perusahaan mengeluarkan sekian ratus juta, maka Dikti juga akan membiayai sekian ratus juta untuk menyelenggarakan sebuah program kerjasama untuk pengembangan sebuah produk. Nah, kami kemarin mengembangkan sebuah produk verifikasi sertifikat digital untuk pelatihan guru itu berbasis blockchain. Jadi memang saat ini itu sudah ada sistem untuk mengeluarkan sertifikat secara digital yang dibangun oleh perusahaan mitra kami dan sudah dipakai oleh Kemendikbud juga. Hanya memang web yang dibuat atau sistem yang dibuat itu masih tersentralisasi di satu pengelola saja. Sehingga ketika kita ingin melakukan verifikasi ya verifikasinya hanya di satu pengelola tadi. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini kita bisa membangun sebuah jejaring atau jaringan blockchain yang bisa melibatkan lebih banyak pihak. Dari sisi perusahaannya, dari sisi Dikbudnya, universitas itu juga bisa terlibat untuk membangun sebuah jaringan blockchain. Nah, ketika misalkan kita menyediakan peers ya, peers, kemudian di situ di masing-masing peers ada database, ada smart contract yang nanti akan dieksekusi untuk melakukan penambahan sertifikat maupun untuk penarikan sertifikat
dan juga untuk verifikasi sertifikat. Nah, ini contoh proyek yang pernah kami kembangkan juga dengan industri berkaitan dengan blockchain. Nah, ini contoh penggunaan yang lain tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Rusli, ini berkaitan dengan e-vote ya. Jadi salah satu isu dengan e-voting ini adalah karena kita tidak bisa mempercayai penyelenggara pemilu. Kadang-kadang ada kondisi seperti itu ya. Jadi kalau dalam e-vote yang tradisional, maka voting kita itu akan dimasukkan ke dalam sebuah database. Database itu yang mengelola siapa? Database itu yang mengelola adalah penyelenggara votingnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau penyelenggara votingnya itu sendiri yang melakukan kecurangan? Nah, itu yang bisa salah satu yang menjadi pertanyaan ya ketika kita mau mengimplementasikan e-voting. Maka alternatif yang lain adalah kita mendistribusikan penyimpanan datanya. Jadi datanya jangan disimpan di satu pengelola saja, tapi disimpan di banyak entitas gitu ya. Misalkan yang terlibat di dalam pemilihan, ada kandidatnya, ada tim suksesnya, ada LSM-nya misalkan ya, misalkan ada partai gitu ya. Masing-masing bisa membangun sebuah node blockchain gitu ya. Kemudian mereka bergabung dalam sebuah jaringan blockchain private. Nah, datanya akan tersimpan dan didistribusikan. Sehingga kalau ada orang mau melakukan kecurangan, merubah data, harus merubah data di semua node. Ini yang menjadi salah satu kelebihan dari teknologi voting berbasis blockchain dibandingkan dengan voting berbasis tersentral. Kalau tersentral, ya tentu datanya dikelola oleh satu pihak saja. Sementara kalau kita berbicara blockchain, datanya akan didistribusikan ke banyak entitas yang terlibat di dalam sebuah sistem. Oke, ini contohnya. Contoh yang lain lagi yang juga dimanfaatkan untuk blockchain ini biasanya dipakai juga untuk menyimpan data kesehatan ya. Jadi data kesehatan, misalkan ada banyak rumah sakit gitu ya. Kadang-kadang kalau kita check up di rumah sakit A, kemudian kita pindah ke rumah sakit B, karena datanya tidak terdistribusi gitu ya, maka kita harus check up ulang. Atau kita harus membawa dokumen medical check up kita yang cetak gitu ya, dibawa ke rumah sakit B, ditunjukin hasil check up-nya seperti apa. Ya, kadang-kadang kita juga masih disuruh untuk check up ulang lagi. Nah, dengan adanya blockchain, kalau memang secara aturan kerahasiaan data itu diperbolehkan, maka data itu bisa dibagikan pada rumah sakit yang tergabung pada sebuah jaringan blockchain. Ini tentu memudahkan untuk melakukan check up antar rumah sakit. Itu beberapa contoh. Kemudian tadi supply chain mungkin sudah disampaikan cukup banyak ya. Dengan blockchain ini kita bisa melakukan tracking karena datanya bisa tercatat. Kita bisa melakukan tracking asal dari sebuah barang itu mulai dari produksi sampai kemudian diterima sama konsumen itu melewati fase apa saja. Itu bisa. Termasuk juga kalau misalkan ada kontrak antar perusahaan A sama B mau bikin kontrak, nah kontraknya bisa diproteksi pakai blockchain juga. Oke, nah itu sekilas beberapa aspek ya, beberapa aspek terkait dengan blockchain ya. Kemudian mungkin saya sedikit lanjutkan teman-teman berkaitan dengan kriptografi. Jadi kriptografi ini adalah salah satu fondamen ya, salah satu fondasi ketika teman-teman ingin belajar atau mengembangkan aplikasi berbasis blockchain. Ya,